Pergi ke pasar membeli paprika. Cakep. Pulangnya membeli daun salam. Cakep. Sebelum presentasi kami buka, kami awali dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Yang pertama saya Arya Diri Rukmana. Saya Galutus Zatan dari Lugis. Saya Gabriel Barus. Saya Nurjana Irwaini. Saya Mita Angel. Saya Siti Clara. Nah, sudah semua kan? Di sini kami akan membahas tentang NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatannya. Mari simak penjelasan berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah kedaulatan yang besar dan berada di antara dua benua dan dua samudera. Oleh karena itu, adanya aturan tentang batas wilayah NKRI sangat penting. Hakikat wilayah negara. Wilayah merupakan tempat rakyat menetap dan tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintahan negara. Wilayah suatu negara harus permanen. Apabila tidak memiliki wilayah yang permanen, negara tersebut tidak dapat terbentuk karena penduduknya tidak dapat berdiam di dalamnya. Wilayah daratan merupakan tempat bermukim dan menyelenggarakan pemerintahan. Batas darat dapat diukur dengan menetapkan batas alam, gunung, sungai, garis lintang, dan garis bujur, dan batas buatan. Batas-batas tersebut kemudian dikukuhkan melalui perjanjian di antara dua ataupun banyak negara. Seperti luas daratan negara Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Daratan Indonesia tersebar di 17.508 pulau. Sekian dari saya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang terletak di darat dan laut. Kekuasaan wilayah udara pada Perjanjian Paris pada tahun 1919. Konvensi Paris 1919 mulai ditinggalkan dan masyarakat internasional membentuk Konvensi Chicago tahun 1944, di mana masalah kedaulatan kembali diatur dengan ketentuan yaitu 1. Negara yang merdeka dan berdaulat berhak untuk mengadakan regenerasi dan eksploitasi dalam wilayah udaranya, misalnya telekomunikasi, penerbangan, satelit, dan lain-lain. Suatu negara mempunyai kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayah daratan dan lautan teritorial sampai dengan ketinggian yang tidak terbatas. Wilayah Laut Indonesia diatur berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Kekuasaan wilayah Laut Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu laut teritorial, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Yang pertama, laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Yang kedua adalah landasan kontinen, adalah daratan yang berada di permukaan air di luar laut teritorial sampai kedalaman 200 meter atau lebih. Zona ekonomi eksklusif, disebut juga sebagai ZEE, merupakan jalur laut yang lebarnya 200 mil ke arah laut terbuka. Pengukurannya juga dimulai dari garis dasar. Pada wilayah ZEE ini, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alam. Khusus untuk ZEE diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980 oleh pemerintah Indonesia. Teritorial adalah semua tempat yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara. Maksudnya, wilayah ekstrateritorial mengacu pada area di luar kekuasaan negara tertentu. Biasanya mencakup wilayah seperti kedutaan besar, pangkalan militer asing, atau badan internasional. Nah, wilayah teritorial ini diatur oleh hukum dan perjanjian internasional. Nah, contoh wilayah ekstrateritorial termasuk kedutaan besar suatu negara di wilayah negara tersebut. Nah, misalnya itu kedutaan besar negara Amerika Serikat berada di Jakarta adalah, nah itu termasuk wilayah ekstrateritorial Amerika Serikat di Indonesia. Wilayah ini berada di bawah yurisdiksi hukum Amerika Serikat.
bukan hukum Indonesia. Seperti itu. Nah, teman-teman semua, kami memiliki 3 pertanyaan nih. Bagi yang bisa menjawabnya akan mendapatkan uang. Pertanyaan pertama, pada tahun berapa konferensi Paris dilaksanakan? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Perkenalkan, nama saya Kasih Kristiana. Konferensi pers itu pada tahun 1919. Ah, benar, konferensi Paris diadakan pada tahun 1919. Pertanyaan kedua, wilayah negara adalah batas-batas geografis yang dimiliki oleh suatu negara. Pertanyaannya adalah, mengapa wilayah negara sering kali dianggap sebagai aset yang berharga bagi suatu negara? Ada yang bisa menjawab? Saya. Karena beberapa wilayah memiliki alasan yang tertentu mengapa wilayah suatu negara menjadi aset, yaitu sumber daya alam, keamanan dan pertahanan, intensitas dan kedaulatan, perekonomian dan infrastruktur, keanekaragaman hayati dan lingkungan, hubungan internasional, budaya dan sejarah. Benar. Nomor 3, pertanyaannya adalah sebutkan 3 kekuasaan wilayah lautan. Ada yang bisa menjawab? Saya. Perkenalkan, nama saya Felia Nadina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arya. Meliputi laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Benar sekali. Baik, yang menjawab boleh silakan maju. Nah, Bapak Salim lah. kamu kan pertanyaan beda, jadi segini aja ya. Nah, baik teman-teman, selesai sudah pembawaan materi dari kelompok kami. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Anak-anak sedang menari. Sedang menari di pinggir kolam. Karena telah sampai di penghujung presentasi, kami tutup presentasi kami dengan salam. Waalaikumsalam.